Oke, grup faktor itu sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya ya. Kalau kita punya H subgrup normal dari G, ya, maka kita bisa definisikan himpunan G per H, ya, itu himpunan koset-koset ya, dalam bentuk G kecil H besar, ya, dan G-nya itu anggota G besar, ya. Dengan operasi koset ya, operasi koset itu kalau kita punya G1 kecil H dikalikan G2H itu hasilnya adalah G1 G2H ya. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi G himpunan G per H dengan operasi seperti ini itu ternyata membentuk sebuah grup ya. Itu sudah kita buktiin kemarin. Bukti asosiatif inverse dan identitasnya itu relatif mudah ya. Tapi kalau bukti bahwa ini merupakan sebuah operasi itu yang lebih sulit sebenarnya. Oke. Nah, kenapa ini lebih sulit? Karena ini adalah bukan lagi elemen, tapi adalah himpunan ya, himpunan. Ya, karena dua ini adalah operasi antar himpunan, maka eh, itu perlu kita pastikan dia terdefinisi dengan baik. Ya, jadi ini membentuk grup ya. Kemarin sudah kita tunjukkan ini bentuk grup dan ini kita katakan namanya grup faktor atau grup quotient ya. Uh, ini kenapa namanya ada dua ya nggak masalah ya. Kalau uh, di Jogja atau di Jawa Tengah biasa pakai grup faktor. Kalau di Indonesia bagian barat, tadi di Jawa Barat biasa pakai grup quotient gitu ya. Nah kalau di daerah lain itu biasanya ngekor salah satu ya. Kalau dosennya lulusan UGM biasa pakai grup faktor. Kalau dosen lulusan ITB pakai grup quotient. Ya ini sekedar biar tahu saja. Ya. Kemudian kita kemarin sudah punya contoh ya, kalau kita punya 2Z, 2Z ini kan subgrup normal dari Z ya. Jadi kita eh, punya, kalau ini kita simpulkan H saja ya, biar gampang. Maka Z per H itu adalah isinya adalah 0 plus H dan 1 plus H. Kemarin sudah kita tunjukkan ya. Jadi ada dua anggota ya. Ada dua buah himpunan. Nah ini kadang ditulis sebagai 0 garis, 1 garis ya. Atau kadang-kadang ditulis sebagai 01 saja ya. 0 dan 1 saja. Gitu. Ini agak tulisan 0 yang terakhir ini agak ceroboh ya. Karena nanti dianggap ini adalah bilangan 0 di bilangan 1 ya. Walaupun pada dasarnya grup quotient ini kita definisikan 0 dan 1 ini adalah himpunan ya. Ini adalah himpunan ya. Himpunan bilangan bulat, subhimpunan bilangan bulat ya. Yang mana kalau dibagi oleh 2 sisanya 0. Sementara ini kalau himpunan bilangan bulat kalau dibagi 2 sisanya 1. Gitu ya. Jadi kalau bilangan bulat dibagi 2 sisanya cuma 2 kemungkinan ya. Kalau nggak habis dibagi sisanya 1 seperti itu. Nah, walaupun ini sebenarnya dari sudut pandang grup faktor, grup quotient ini adalah subhimpunan dan operasinya ini adalah perkalian himpunan, tapi kita tidak masalah sebenarnya memandang ini sebagai dua buah bilangan bulat dengan operasi modulo ya. Jadi X kali Y itu adalah perkalian biasa tapi di mod 2 seperti itu. Jadi tidak begitu masalah sebenarnya ya. Ini dipandang sebagai sebuah himpunan atau dipandang sebagai sebuah himpunan dengan operasi perkalian himpunan atau dipandang sebagai bilangan bulat biasa ya, dua buah bilangan bulat biasa dengan operasi modulo seperti itu ya. Dan ini sering disimbolkan dengan Z2 ya, simbolnya Z2. Oke, jadi ini contohnya. Nah, ini contoh grup quotient yang paling populer ya. Nah, tapi
kita nanti ini maksudnya terlalu umum ya. Kadang-kadang nanti kita group quotient-nya apa namanya lebih kompleks gitu. Dan kemudian group quotient juga punya ciri ya bahwa kalau dipandang sebagai himpunan ya, maka koset-koset ini mempartisi grup G ya. Artinya apa? Ini irisannya hampa dan kalau digabung hasilnya sama dengan grupnya ya. Ya wajar aja ya. Ini istilah bilangan habis dibagi dua atau bilangan genap. Ini bilangan yang kalau dibagi dua sisa satu atau bilangan ganjil ya. Irisannya hampa pasti ya, nggak ada bilangan yang sekaligus genap dan sekaligus ganjil ya. Dan juga kalau digabung bilangan ganjil genap itu sama dengan seluruh bilangan bulat seperti itu. Oke, jadi itu ciri dari koset ya. Jadi kalau kita punya H subgrup normal dari G ya, maka kita dapatkan gabungan GH, ini G-nya anggota G ya. Itu sama dengan G ya. Dan yang kedua adalah GH iris mungkin KH itu hampa atau GH sama dengan KH seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua hal ya, dia mempartisi artinya gabungan sama G, kemudian irisan dua buah koset itu hampa atau persis sama. Ya. Itu beberapa fakta yang sudah kita pelajari pada video-video Zoom sebelumnya ya. Di video YouTube saya juga sudah ada. Oke ya, kemarin kita sudah pernah bicara berarti soal ya, bahwa koset kiri itu belum tentu sama dengan koset kanan ya. Tapi kalau dia sama, sama artinya semuanya sama ya, tidak hanya sebiji. Jadi kalau GH sama dengan HG ya, untuk setiap G anggota G ya. Jadi ini benar-benar kalimat matematis di logika himpunan itu benar-benar kan harus tanggapi serius ya. Jangan disamakan dengan kalimat kalian ngobrol sehari-hari dengan teman seperti itu ya. Ini harus formal, tidak boleh tidak formal gitu ya. Untuk setiap G ya. Ini apa namanya kalimat sehari-hari ya untuk semua selalu atau semua itu kadang kalimat sehari-hari jadi berbeda maknanya ya. Misalkan kalau kalian di kelas masuk kelas terus kalian ribut gitu ya. Mungkin enggak setiap diajar oleh saya misal ribut. Tapi saya mungkin karena kesel gitu. Kalian ini setiap saya ngajar selalu ribut ya. Nah, itu kalimat yang tidak formal karena pernah kalian satu pertemuan dia tidak ribut gitu ya. Tapi karena seringnya ribut saya memperumum bahwa selalu ribut kan atau setiap ngajar saya selalu ribut. Padahal itu secara matematis itu kalimat yang salah ya. Kalimat yang salah. Tapi itu karena kita bercampur oleh emosi atau perasaan-perasaan lain seperti itu ya. Itu membuat kalimat kita jadi tidak benar secara logika ya. Ya bolehlah kalian anggap itu benar karena sering banget jadi kita anggap selalu boleh aja, tapi dalam matematika tidak boleh ya. Kalau dikatakan setiap selalu ya harus benar-benar tanpa pengecualian gitu. Sesuai dengan definisi yang di KBBI gitu. Oke, jadi kemarin kita dapatkan definisi apa namanya?
subgrup normal ya. H dikatakan subgrup normal apabila ya setiap koset kirinya sama dengan koset kanannya. Ada satu aja yang tidak sama, maka dia bukan subgrup normal. Dan apapun subgrupnya, walaupun dia belum subgrup normal, pasti ada koset kiri yang sama koset kanan, yaitu kalau kita ambil G-nya E ya. Jadi kalau E kali H itu koset ini ya akan sama dengan HE seperti itu. Koset kiri EH akan sama dengan koset kanan HE seperti itu. Jadi apapun subgrupnya, walaupun dia belum normal, pasti ada satu koset kiri yang sama dengan koset kanannya seperti itu. Minimal satu ya. Oke. Kemudian ternyata kita untuk mengecek suatu subgrup normal tidak perlu harus mengecek semua kosetnya sama ya. Kadangkala ya bisa juga ya. Ini definisi ini, jadi kita berlaku jika dan jika, karena itu definisi ya. Ya, jadi bukan kalau definisi emang tulisannya kan jika H dikatakan subnormal apabila GH sama dengan HG untuk setiap G anggota G. Tapi ini karena definisi dia berlaku sebaliknya. Ya. Dia berlaku bolak-balik seperti itu. Secara kalimat matematis seperti itu ya. Nah, tapi ternyata tidak perlu seperti itu. Jadi H subnormal G jika dan jika GHG inverse itu sama dengan H seperti itu. Ya. Ini buktinya gimana? Ya, ini tidak perlu tidak perlu langsung bukti pakai definisi ya. Tidak bisa ke definisi ini ya, karena ini definisi H subgrup normal itu artinya yang sebelah kanan ini ya. Jadi itu membuktikan subgrup normal jika GHG inverse sama dengan H, kita menggunakan yang kanan ya. Tidak mungkin yang ke kiri karena ini secara matematis tidak operasional ya. Operasional di sini seperti itu. Oke, kita dari kiri ke kanan ya. Jadi diketahui dari atas ke bawah maksudnya, dari sini ke sini ya. Kita mulai dulu ya. Jadi diketahuinya GH sama dengan HG untuk setiap G anggota G seperti itu. Oke. Nah, kita ingin menunjukkan ditanyanya GHG inverse sama dengan H. Oh, ini lupa untuk setiap ya. Untuk setiap G anggota G. Untuk setiap G anggota G ya. Jadi karena akan ditunjukkan ada setiapnya ya. Maka ingat ada ini bisa pakai akan ambil sembarang. Kalau ini emang bisa dipindahkan ke depan gitu ya. Kadang-kala nanti ada suatu kalimat ditunjukkan ya. Sebelum untuk setiap ini ada jika maka atau ada kuantor lain, maka itu tidak boleh seenaknya seperti ini ya. Ya. Jadi hanya kalau ini bisa dipindahin ke depan ya. Jadi maknanya sama. Untuk setiap G anggota G, GHG inverse sama dengan H itu maknanya sama dengan yang saya tulis ini. Ya, mestinya kalian sudah pelajari di logika dan himpunan ya. Nah, kemudian kita ambil G anggota G sembarang. Ya. Kita tunjukkan dua buah himpunan sama, berarti saling subset gitu ya. Oke. Tapi ini ada yang sudah jelas ya. Jelas ya bahwa H itu subset dari GHG inverse ya. Ya. Dengan memilih G-nya sama dengan E seperti itu ya. Ya, intinya ini kan G-nya untuk semua G ya. Ya. Dia sama. Jadi kita boleh milih dong G-nya
sama dengan E, ya, maka akan H akan subset dari GHG inverse ya. Tapi yang sebaliknya ya, kita harus tunjukkan GHG inverse itu subset dari H. Ya, karena G udah diambil sembarang, jadi G-nya fix di sini ya. Ya, oh ini sebenarnya ini harusnya ada di atas sini ya, harus ada di atas sini tadi ya. Akan ditunjukkan nih G-nya, jadi tunjukkan saling subset ya. Jadi G yang di sini tidak fix ya. Ini harusnya kalimatnya di atas sini seperti tadi ya. Akan tunjukkan GHG inverse subset H ya. Oke, kita ambil untuk buktikan A subset B, ambil sembarang A di X di sini, tunjukkan di sini ya, ambil X anggota G, H, G inverse ya. Maka X bentuknya adalah G, mungkin H kecil, G inverse ya. Seperti itu. Oke, jadi kita dapat XG sama dengan GH seperti itu. Terus apa yang kita dapatkan di sini? Ini tidak seperti ini ya. Sorry. Apa yang kita dapatkan dari sini ya? Kita ingin tunjukkan bahwa X itu anggota H ya. Jadi kita ambil unsur di sini akan tunjukkan ada X itu ada unsur di H ya. Jadi kita ambil X anggota GHG inverse tadi ya. Kita pengen tunjukkan X-nya anggota H. Dari sini apa yang kita peroleh? Nah, kita lihat informasinya bahwa koset kiri sama dengan koset kanan ya. Berarti GH ini anggota dari GH besar gitu. Karena sama ya. Jadi kita peroleh GH itu juga anggota dari HG. Ya, seperti itu. Ya. Ingat G-nya fix ya, G-nya fix. Jadi ini GH akan sama dengan apa? H aksen dikali G seperti itu. Ya. Jadi X ini bisa ditulis sebagai H aksen dikali G. G inverse seperti itu ya. Ya. Jadi GH jadi H aksen G ya. Karena sifat bahwa koset kiri pasti sama koset kanan ya. Tapi yang ini jadi identitas. Jadi kita dapat X sama dengan H aksen ya. Identitas kali identitas, tapi identitas kan kali H aksen tetap H aksen ya. Dan H aksen ini kan anggota H ya. Di sini H aksennya anggota H. Seperti itu. Ya, otomatis akibatnya X anggota H. Jadi kita sudah buktikan ya. Dan otomatis kita dapatkan kesimpulan bahwa GHG inverse itu subset dari H ya. Karena yang ini sudah jelas, yang ini sudah jelas ya. Maka kita dapatkan GHG inverse sama dengan H ya. Sehingga kita bisa tunjukkan seperti ini ya. Bahwa ini jika kita punya subgrup normal maka berlaku seperti ini ya. Nah, sebaliknya tentunya ya. Jadi kita sudah menunjukkan jika subgrup normal berlaku ini. Tapi sebaliknya kalau berlaku yang itu ya. Yang berlaku sebaliknya ya, dari bawah ke atas ya, jika berlaku. Jadi diketahui ya, jika berlaku GHG inverse itu subset sama dengan H, apakah H subgrup normal? Itu pertanyaannya. Akan ditunjukkan bahwa ditanya ya, bahwa H subgrup normal dari G. Ya, untuk menunjukkannya berarti kita tunjukkan koset kiri ya, harus sama dengan koset kanan ya. Jadi akan ditunjukkan koset kiri akan sama dengan koset kanan seperti itu. Ya, saling subset lagi ya. Yang kita buktikan yang kanan ya.
Ini kita buktikan dulu ya. Berarti ambil X anggota GH seperti itu ya. Karena X anggota GH, maka X bentuknya pasti G dikali suatu unsur di H. Nah, kemudian gimana? Ini kan nggak bisa di bolak-balik kan? Ya. Ingat tujuan kita adalah ingin menunjukkan bahwa X itu anggota HG. Gimana? Ada yang punya ide? Saya tanya siapa ya? Anto. Anto gimana toh? Gimana menunjukkan bahwa X-nya anggota H kali G? Punya ide? Belum, Pak. Belum. Nah, kan kalau sudah mentok biasanya harus dipakai adalah informasinya. Ya, informasinya adalah ini, ya. Nah, ini kita tahu bahwa ini nggak ada hubungannya. Ini coret-coret saja. H itu anggota H dan H itu sama dengan G H G inverse seperti itu. Ya. Ya, dan G-nya boleh apa aja. Jadi bisa kita pilih G-nya. Ya. G-nya ini saya ganti dengan G inverse ya. Jadi G inverse H, G inverse di inverse kan gitu ya. Jadi sama dengan G inverse H G seperti itu ya. Jadi karena H anggota ini ya, H anggota ini, jadi kita dapatkan H itu bentuknya pasti G inverse dikali H aksen dikali G seperti itu. Ya, kita ganti aja ini. G hanya kita ganti G inverse H aksen G ya. Nah, karena berlaku separatif ini jadi identitas ya. Jadi sama dengan H aksen kali G. Nah, bentuk seperti ini otomatis kita dapatkan X-nya anggota H besar kali G kecil seperti itu. Yang sebaliknya saya rasa tugas kalian ya, latihannya. Yang subset ini coba sendiri. Sama aja kok. Oke. Nah, jadi terbukti bahwa H subgrup normal dari G seperti itu. Oke. Harusnya didului dengan terbukti bahwa koset kirinya sama dengan koset kanan ya. Untuk setiap G kecil anggota G ya. Jadi kesimpulannya H subgrup normal dari G. Jadi kita untuk membuktikan H subgrup normal dari G itu bisa kita pakai teorema ini ya. Jika G HG inverse itu subset G, subset H maaf ya, untuk setiap G anggota G seperti itu ya. Dan ini lebih sering digunakan sebagai definisi dari subgrup normal ya dibanding koset tadi. Jadi idenya subgrup normal adalah kesamaan dua buah koset tadi, kesamaan koset kiri dan koset kanan ya. Tapi pada prakteknya pada hal yang operasional lebih sering digunakan seperti ini. Kok ini ya sama dengan ya, sama dengan ya. Tapi kita tahu tadi bahwa mana tadi ya? Bahwa nggak usah dah harus ke atas ya. Bahwa apa namanya? H itu pasti subset dari GHG inverse seperti itu ya. Ini pasti nih jelas ya. Jadi sehingga ini kebiasaan saya ya. Ini tidak perlu harus kita buktikan dia sama dengan persis ya. Kita cukup buktikan bahwa mana dia? Oh ini dia. Seperti ini ya. Atau mungkin lebih gampang tulisnya seperti ini. H dimuat oleh GHG inverse ya. H dimuat oleh GHG inverse. Ya, itu kenapa begitu? Karena ini tadi.
Jadi tidak perlu kita buktikan sama persis, jadi cukup kita buktikan hanya dimuat oleh GHG inverse. Ya, ini jadi kalau kalian buka buku struktur aljabar, kebanyakan menggunakan definisi ini ya. Tapi definisi ini bukan saat pertama kali didefinisikan ya. Didefinisikan pertama kali itu dengan menggunakan konsep kiri sama konsep kanan seperti itu. Ya. Tapi pada seiring perkembangan zaman, pembuktian itu jauh lebih mudah menggunakan teorema ini. Jadi ini dianggap sebagai definisi. Tidak masalah karena berlaku jika dan jika. Ya, selama berlaku jika dan jika, maka definisi itu bisa diganti oleh ekivalennya seperti itu ya. Karena jika artinya ekivalen ya, bernilai sama. Oke, sejauh ini jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Jadi nggak banyak sih materi tentang grup quotient ini. Saya usul Sabtu kita ujian pertama ya. Sabtu ujian pertama ya kan, tapi ada tutorial dulu besok ya sama kelas A-nya yang hari Jumat gitu. Dan Sabtu saya berencana mengadakan ujian pertama itu apa namanya? Mungkin saya adakan survei dulu bahwa siapa yang mau offline ya. Satu kelas itu maksimal 10 atau 15 orang gitu. Nanti kalau ada yang apa namanya yang tidak bisa offline tentu online ya, tapi dengan syarat bahwa harus mengaktifkan Zoom ya. Dan kita nanti menggunakan kelas gitu. Nanti saya dibantu oleh beberapa dosen untuk bantu ngawas ya Sabtu ya. Jadi biar tidak bentrok sama jadwal kalian yang lain. Oke, nanti saya adakan survei siapa yang bisa offline, siapa yang tidak bisa ya untuk hari Sabtu besok ini. Sabtu besok ya. Jadi harap bersiap, kerjakan latihan-latihan yang ada, yang belum sempat cari di buku soal-soalnya ya tentang struktur aljabar. Mau nanya Pak. Ya silakan. Untuk materinya itu dari awal sampai yang sekarang ini atau? Ya, sampai sekarang ini. Oh iya dah Pak, makasih. Sampai grup question ya. Oke, ada tanyakan lagi? Nah, enaknya sebenarnya kita banyak latihan ya. Jadi kalian mengenal beberapa cara pembuktian seperti itu. Kadang-kadang ada triknya seperti itu, ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, besok aja kita latihan soalnya ya. Ini Zoom-nya ini mau dipakai untuk seminar proposal sebentar lagi, mungkin sekitar 15 menit lagi ya. Jadi kuliah saya akhiri aja ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kontak di luar kuliah ya, lewat WhatsApp atau lewat mana saja ya. Oke, saya izin untuk mengakhiri kuliah.